Impact Kids. Halo, selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi di Impact Kids hari ini. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Adik-adik, sekarang Cici lagi di rumah aja nih. Kita lihat yuk apa yang terjadi di rumah ini. Ada mainan di mana-mana. Ada mobil-mobilan. Semuanya berantakan. Ya, di rumah ini masih ada seorang anak kecil, yaitu anakku yang berumur 4 tahun. Tapi saat ini dia sudah jauh lebih baik daripada saat dia masih lebih kecil. Umurnya 1 tahun, 2 tahun. Wah, rumah ini lebih berantakan lagi. Karena anak yang masih kecil biasanya pergi ke semua sudut rumah, membuka lemari, membuka laci, dan mereka akan mengeluarkan barang-barang dari dalamnya karena mereka penasaran akan banyak hal. Apakah di rumah kalian juga punya adik yang masih kecil? Atau mungkin ada sepupu, ada saudara kalian yang suka bermain ke rumah, dan kalian merasa kesal saat mereka melakukan hal-hal yang menurut kalian itu nakal. Rasanya kita ingin memarahi mereka, memarahi adik kita yang membuat kekacauan, atau mungkin berisik karena mereka menangis sepanjang hari, atau mungkin mereka menumpahkan makanan dan minumannya, tidak sengaja merusak mainan kalian. Wah, pasti rasanya nggak enak ya, pasti rasanya hati kita kesel dan ingin marah kepada dia. Tapi kita lupa bahwa kita semua sebenarnya pernah jadi anak kecil. Kita pernah sekecil mereka. Menjadi anak-anak yang baru umur 1 tahun, 2 tahun. Kita sudah pernah melewatinya. Dan mungkin kita melakukan hal yang sama juga seperti yang dilakukan adik kita saat ini. Mungkin kita menumpahkan makanan, menumpahkan minuman, membuat rumah orang tua kita berantakan di mana-mana. Tapi satu hal yang kita syukuri adalah kita mempunyai orang tua yang memahami kondisi kita, bahwa anak-anak sedang bertumbuh dan belajar berbagai hal dengan cara memegang barang tertentu, melihat, berjalan ke sana kemari, dan mungkin kita menganggap itu sebagai kenakalan yang merepotkan kita. Anak-anak yang masih kecil harus belajar dengan cara memegang benda, meraba benda, mungkin ada yang halus, ada yang kasar, ada yang empuk, ada yang keras. Dari memegang benda-benda itu mereka akan belajar banyak hal. Tapi mereka karena masih kecil, ada otot-otot yang masih harus dilatih. Mereka juga belum bisa melakukan sesuatu dengan benar, dengan baik, dengan betul, sehingga mereka mungkin sering melakukan kesalahan. Maka dari itu, kita harus bersabar saat mereka sedang belajar bertumbuh seperti itu. Nah, adik-adik, kita juga mau ingat ya di firman Tuhan, kita mau lihat di Mazmur 145 ayat 8. Apa isinya ya? Kita mau baca ini. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Nah, Tuhan juga sudah banyak sekali bersabar terhadap kita. Pasti kita tahu ya, kita ini orang berdosa, tidak mentaati perintahnya. Kita gagal saat kita mencoba untuk taat kepada Tuhan. Tapi Tuhan itu tadi seperti kita sudah baca di Mazmur, dia itu panjang sabar dan besar kasih setianya kepada kita. Sehingga saat kita belajar untuk menaati firman-Nya dan kita gagal, Tuhan sabar dan dia senantiasa memberikan pertolongan kepada kita supaya kita bisa menjadi anak-anak yang taat. Maka dari itu adik-adik, saat kita sudah memahami firman Tuhan ini, dan saat kita juga sudah tahu bahwa
di masa lalu kita juga belajar seperti adik-adik kita saat ini. Kita juga melakukan kesalahan-kesalahan, kita juga belajar untuk mengendalikan perasaan dan emosi kita sama seperti mereka saat ini. Bisakah kita lebih bersabar saat kita menghadapi adik-adik kita yang lebih kecil dari kita? Semua, mari kita belajar bersama-sama ya. Pertama, kita belajar bersabar dari Tuhan kita sendiri yang sudah bersabar terhadap kita. Saat kita masih kecil, saat kita masih belajar untuk menaati firman-Nya. Juga kita ingat orang tua kita saat mendampingi kita yang masih kecil waktu itu. Pasti mereka juga berusaha bersabar terhadap perilaku kita, seperti yang sudah kita pelajari tadi. Mungkin kita membuat rumah berantakan, kita membuat orang tua kesal, kita panjat, kita nggak tahu bahaya, jadi kita waktu kecil manjatin kasur, kita memanjat sofa, dan itu semua membuat orang tua kita panik. Tapi saat mendampingi kita belajar, orang tua kita sudah sangat bersabar sampai kalian bisa sebesar ini, sampai kalian di titik ini. Itu karena kasih dan kesabaran dari orang tua kita. Dan tentunya orang tua kita juga mendapat kesabaran dari Tuhan Yesus. Jadi bisa ya kita mau belajar bersama-sama untuk bersabar terhadap adik-adik adik kita di rumah dan juga orang-orang di sekeliling kita yang mungkin masih sama seperti kita melakukan kesalahan. Marilah kita saling mengasihi, saling mengingatkan, dan bersabar satu terhadap yang lainnya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Bapa karena Engkau sudah mengasihi kami, Engkau sudah bersabar kepada kami setiap hari. Terima kasih karena Engkau membimbing kami supaya kami mampu menjadi anak-anak yang taat. Kami mau menjadi anak-anak yang taat kepada firman Tuhan dan menyenangkan hati-Mu. Tuhan, tolong juga kami bisa bersabar terhadap anak-anak yang lebih kecil, terhadap orang-orang di sekitar kami Tuhan, dan mampu mengasihi mereka seperti Tuhan sudah mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya firman-Mu ini bertumbuh di dalam hati kami dan kami mampu melakukannya hanya untuk menyenangkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai di sini renungan kita hari ini adik-adik. Selamat menjalani hari ini dengan penuh sukacita dari Tuhan Yesus. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.